up with more time on my hand than hours in the day. Di sebuah dunia yang dimana orang kaya bisa hidup abadi, sementara orang miskin harus banting tulang untuk sekedar bertahan hidup selama 1 hari. Hal ini disebabkan karena rekayasa genetik yang membuat manusia berhenti menua di umur 25 tahun dan secara otomatis hanya memiliki waktu hidup selama 1 hari. Meskipun begitu, setiap manusia dapat memperpanjang masa hidupnya layaknya membeli pulsa, namun di film ini semua transaksi dibayar dengan waktu. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Will Salas. Will merupakan anak seorang janda yang bekerja sebagai buruh pabrik. Tepat di hari ini, Will merayakan ulang tahun ibunya yang ke-25 kali, yang artinya ibunya Will sudah berumur 50 tahun. 25 for the 25th time. Happy 50th. 50. Untuk sekedar informasi, mereka bisa saling memberikan waktu dengan cara menjabat tangan kanan mereka, dan di tangan kiri terdapat waktu yang menunjukkan sisa hidup masing-masing. Saat ini, Will hanya memiliki waktu hidup selama 1 hari, sementara sang ibu memiliki waktu 3 hari. Dikarenakan kesibukan bekerja, mereka berjanji akan bertemu kembali 3 hari kemudian. Bisa kita lihat, setiap orang satset berjalan dengan cepat, tidak ada kaum rebahan karena sekali lagi waktu adalah nyawa. Meskipun begitu, Will yang baik hati masih memberikan waktunya selama 5 menit kepada anak kecil bernama Maya yang ingin membeli sebuah cilok. Setelah selesai bekerja, upah harian yang mereka dapat tidak sebanding dengan kenaikan pajak yang terus meningkat. Yang artinya mereka dipaksa untuk tetap miskin agar si kaya mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pajak. Di malam harinya, Will pergi ke sebuah bar untuk mencari temannya yang bernama Borel. Dalam keadaan mabuk, Borel menjelaskan ada seorang pria bernama Henry yang berumur 1000 tahun. Melihat hal itu, Will menyuruh Henry untuk segera pergi sebelum kelompok pencuri mengambil waktunya. Meskipun sudah diperingatkan, namun anehnya Henry tidak merasa takut akan kematian. Hingga akhirnya kelompok tersebut datang dan membuat semua orang lari ketakutan. I mean, they aren't going to rob you. They're going to kill you. You need to get out of here. Sebelum mencurinya, Portis selaku ketua kelompok menantang duel kepada Henry. Dikarenakan terlalu banyak minum, Henry meminta waktu untuk pergi ke WC terlebih dahulu. Dan di saat penjaga keropak melamun jorok, tiba-tiba Will datang dan mengajak Henry untuk pergi. Stop! What are you doing? Setelah berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah ruko, Henry yang berusia 105 tahun menjelaskan bahwa dirinya sudah bosan dengan kehidupan yang dia jalani. Mendengar perkataan Henry membuat Will marah dikarenakan bagi orang miskin waktu adalah nyawa. What the hell are you doing here? It's your problem? You've been alive too long. Mengetahui busuknya sistem perekonomian membuat Henry merasa bersalah. Henry menjelaskan kenaikan pajak dan rendahnya UMR sengaja dibuat agar orang miskin akan mati sementara si kaya hidup abadi. Why do you think taxes and prices go up the same day? For a few to be immortal, many must die. Mendengar penjelasan Henry membuat Will terdiam untuk sesaat. Meskipun begitu, Will tidak membenarkan keinginan Henry yang ingin bunuh diri. Andaikan dirinya memiliki banyak waktu, Will tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Get some rest. Namun tiba-tiba di pagi harinya Henry memberikan semua waktu kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya. Tak berselang lama, Will terbangun dan mengetahui bahwa Henry sudah memberikan semua waktu kepadanya. Di saat melihat ke arah jendela, ternyata Henry sedang duduk di tepi jembatan sambil menikmati detik-detik kematian. Setelah kejadian itu, Will pergi ke rumah Borel dan memberikannya waktu sebanyak 1000 tahun sebagai tanda perpisahan. Will berencana akan pergi ke sebuah tempat bernama New Greenwich bersama ibunya. I finally got the time to take my mom to New Greenwich. Here.
Sementara di tempat lain, setelah melunasi hutangnya, sang ibu yang hanya memiliki 1 jam lebih tidak bisa membayar ongkos yang sudah naik menjadi 2 jam. Meskipun sudah meminta keringanan, namun tak ada satupun orang yang mau menolongnya. Dengan terpaksa, ibunya Will harus berlari sebelum waktu di tangannya habis. Sementara di tempat lain, Will yang sedang menunggu merasa curiga karena sang ibu tidak ada di dalam bis. Tanpa pikir panjang, Will segera berlari ke arah tempat ibunya bekerja. Setelah berlari cukup jauh, dari kejauhan Will dapat melihat ibunya tanpa tahu waktu yang dimiliki sang ibu kini tinggal beberapa detik saja. Dan di saat Will akan memberikan waktunya, sang ibu meninggal dunia. Keesokan harinya, kepolisian yang bertugas menjaga keseimbangan waktu menemukan tubuh Henry yang mengapung di sungai. Setelah menganalisa, ketua kepolisian yang bernama Ray memutuskan untuk mencari informasi melalui kamera CCTV. Well, around here they kill you for a week. Beralih ke peran utama, Will berencana akan membalas kematian ibunya dengan cara pergi ke kota Greenwich, yang dimana di kota tersebut adalah tempat tinggal bagi orang kaya. Setelah melewati 4 zona dan membayar pajak tol sebanyak 1 tahun, akhirnya Will tiba di kota tersebut. Welcome to New Greenwich. Greenwich adalah sebuah kota metropolitan yang dimana setiap orang terlihat santai dan memiliki bodyguardnya masing-masing. Berbeda dengan Will yang terbiasa berjalan cepat, makan pun cepat, yang membuat seorang wanita selalu memperhatikan tingkah laku Will. Sementara di kantor kepolisian, Ray mendapat informasi ada seseorang yang sudah melewati 4 zona untuk masuk ke kota Greenwich. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktunya dengan percuma, Ray dan tim segera pergi menuju Greenwich untuk menangkap Will. His name is Will Salas. Crossing 4 different time zones from Dayton to New Greenwich. Di malam harinya, Will mencoba berbaur dengan masyarakat Greenwich dengan bermain poker di sebuah kasino. Di saat bermain, Will bertaruh dengan seorang pria bernama Phillips yang memiliki waktu hidup 900.000 tahun. Will Salas. Philippe Weiss. Bet you 50 years. I call. Tak berselang lama, wanita yang tertarik kepada Will datang dan duduk di sebelah Philip. Dan sepertinya Will pun tertarik kepada wanita ini. Setelah saling memandang, tiba-tiba Philip yang licik menaikkan harga taruhan menjadi 2 abad. Tanpa rasa takut, Will ikut bertaruh meskipun waktu yang dia miliki hanya tersisa beberapa detik saja. Yang artinya jika Will kalah maka dia akan mati. Dan di saat setiap pemain membuka kartunya, Will menang dengan angka seri dibanding Phillips yang memiliki 2 buah koin. I call. Well played. 13 figures. Setelah permainan berakhir, Philip memperkenalkan wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah putri kandungnya yang bernama Sylvia. Kemudian Sylvia mengundang Will untuk datang ke pesta keluarganya besok malam. Keesokan harinya, Will membeli mobil baru yang akan dipakai ke tempat pesta. Setibanya di sana, Will berkenalan dengan mertua dan istri Phillips yang terlihat seumuran. Di saat Will menikmati hidangan pesta, tiba-tiba Sylvia mengajaknya berdansa. Sepertinya Sylvia mengetahui asal-usul Will yang berasal dari kota miskin bernama Ghetto. Namun Sylvia yang tidak tahu pasti seperti apa pedihnya hidup di kota Ghetto dan merasa bosan menjadi orang kaya membuat Will sedikit kesal dan mengajaknya untuk keluar rumah. The poor die and the rich don't live. You don't know anything. Ternyata di halaman rumah terdapat sebuah pantai yang tak pernah Will lihat selama hidupnya. Kemudian Will mengajak Sylvia yang tidak pernah sekalipun bermain ombak untuk lebih menikmati hidup dengan cara berenang di lautan.
Baru sebentar Sylvia menikmati hidup, tiba-tiba bodyguardnya memanggil dikarenakan sudah menjadi tugasnya untuk menjaga Sylvia kemanapun dia pergi. Have you seen my daughter? No. Thank God. Setelah kembali ke rumah, di saat Philip mengajak Will untuk bermain poker, tiba-tiba Ray datang dan menangkap Will. There's mass murder in the ghetto every day. Meskipun Will sudah menjelaskan dari mana waktu yang dia dapat, namun Ray yang bertugas menjaga keseimbangan dunia merasa orang miskin tidak berhak untuk mendapatkan waktu sebanyak itu. Setelah mengambil dan menyisakan waktu 2 jam untuk proses pembukuan, Will yang mengetahui dirinya akan mati segera menghajar mereka dan berlari menangkap Sylvia untuk dijadikan sebagai sandera. Dengan skill mengemudi seperti Dominic Toretto, Will berhasil kabur dari kejaran Ray. Setelah 1 jam lebih perjalanan, di saat melewati batas kota, mereka terkena jebakan yang membuat mobil tergelincir dan jatuh ke bawah. Tak berselang lama, kelompok Portis datang dan segera mengambil waktu milik Sylvia. Namun di saat akan menguras habis waktunya, terdengar suara polisi yang membuat Portis dan kelompoknya segera melarikan diri. She's got a decade. Holy shit. Mortis! Leave it! Di saat terbangun, Sylvia terkejut dikarenakan waktu yang dia miliki tersisa 30 menit. Sedangkan Wills yang memiliki waktu 2 menit terlihat santai karena sudah terbiasa hidup seperti ini. Kemudian Will meminta sedikit waktu yang dimiliki Sylvia agar mereka bisa kembali ke kota ghetto. Look at me. You okay? Burrell! Setibanya di ghetto, Will pergi ke rumah Borel untuk meminta waktu yang tempo lalu Will berikan kepadanya. Namun ternyata Borel sudah meninggal akibat mabuk terlalu banyak dan sang istri pun menyalahkan Will karena sudah memberikan Borel waktu 1 abad. Dikarenakan waktu yang semakin berjalan, Will menyuruh Sylvia untuk menjual antingnya yang dapat ditukar dengan waktu. Meskipun berlian asli, penjual yang licik hanya mau menukar berlian tersebut dengan waktu sebanyak 2 hari. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Will terpaksa menerimanya. Setelah itu, Will meminta tebusan sebanyak 1000 tahun kepada Phillips yang harus dikirim ke mesin ATM di wilayah Dayton besok pagi. Seharusnya 1000 tahun bukanlah masalah bagi Phillips yang memiliki bank waktu di berbagai wilayah. Sunrise tomorrow and she can go home. Then distribute it to the timelines in Dayton. 1,000 years. Setelah kembali ke rumah lamanya, Will menjelaskan kondisi keluarganya yang ternyata ayah Will adalah seorang petarung jalanan. Kemudian Will mencontohkan bagaimana caranya bertarung memperebutkan waktu. Di saat kedua tangan saling berjabat, Will akan mengalah terlebih dahulu dan ketika lawan merasa dirinya akan menang, Will segera membalikan keadaan. So when you were down to your last seconds, what'd you do? Just let them have the upper hand. Di pagi harinya, ternyata Philip tidak mengirimkan waktu tebusan ke tempat mesin ATM. Dikarenakan gagal, Will menyuruh Sylvia kembali pulang dengan meminta jemput agar selamat sampai kota Greenwich. Di saat Sylvia merasa kecewa kepada Phillips, tiba-tiba Ray datang dan hendak menangkap Will. Namun dengan insting seorang wanita, Sylvia berhasil menembakkan peluru yang bersarang di tangan Ray. Setelah Ray terjatuh, Will justru meledeknya dengan memberikan waktu sebanyak 2 jam dan mencuri mobil milik Ray untuk segera pergi. Sementara itu, Ray yang berjalan menuju rekannya harus menerima ocehan dari masyarakat dikarenakan penjaga waktu hanya memihak kepada orang kaya. Dikarenakan tindakannya, saat ini Sylvia ikut menjadi buronan bersama Will. Meskipun Will sudah menyuruh Sylvia untuk pulang, namun setelah melihat kehidupan yang ada di ghetto, membuat Sylvia mengerti bagaimana pedihnya orang miskin untuk sekedar bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka berencana untuk melakukan sesuatu. Ya, mereka merampok bank milik Phillips dan membagikannya kepada orang lain. Ladies and gentlemen, Help yourselves! Take it! take the time, it's free.
Tak hanya mereka yang ada di sekitar bank, Will juga memberikan waktu kepada siapa saja yang membutuhkan nyawa agar kejadian yang menimpa ibunya tidak terulang kembali. Dikarenakan tindakan mereka, terjadi kenaikan waktu hidup yang tidak wajar di kota ghetto. Hal ini menjadi tugas berat bagi penjaga waktu yang membuat Will dan Sylvia menjadi buronan paling dicari dengan hadiah yang cukup tinggi. Sementara di tempat lain, kelompok Portis yang ingin mendapat hadiah mulai mencari informasi dengan bertanya kepada setiap orang di kota ghetto. Setelah mengetahui di mana lokasi Will berada, kelompok Portis datang dan akhirnya Will tertangkap. Seperti biasa, Portis yang suka menantang lawan sebelum membunuhnya mengajak Will untuk adu kekuatan hingga salah satu dari mereka kehabisan waktu. Tanpa Portis sadari, Will menggunakan strategi mengalah terlebih dahulu, dan di saat Portis merasa dirinya akan menang, Will segera membalikan keadaan. Setelah berhasil kabur, Will melihat kenaikan pajak yang sengaja dibuat agar masyarakat ghetto kembali hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut membuat semua kebaikan yang sudah Will lakukan menjadi sia-sia. Untuk membalikan keadaan, Sylvia memiliki rencana, yaitu mencuri waktu dari Phillips yang memiliki waktu hidup sebanyak 1 juta tahun. A million years. You got a million years on you? At least we're trying. Let's give up. Keesokan harinya, di saat Philip memasuki kantor dengan segudang bodyguard, tiba-tiba Sylvia datang dan menyerahkan dirinya. Namun ternyata itu adalah pengalihan isu agar Will dapat menculik Philip dari belakang. Setelah berhasil menculik Philip, mereka segera membuka brankas yang ternyata Philip memiliki waktu sebanyak 1 juta tahun. Dengan waktu sebanyak ini, Will dan Sylvia bisa membantu masyarakat ghetto keluar dari garis kemiskinan. Because everyone wants to live forever. No one should be immortal. Sementara di kantor kepolisian, peringatan mengenai 1 juta tahun yang sudah dicuri membuat Ray segera mencari Will. Dengan mobil anti peluru, Will menerobos batas dan berhasil kabur dari hadangan mereka. Namun Ray yang masih mengejar Will dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Setelah berhenti, Will segera memberikan waktu tersebut kepada Maya untuk dibagikan ke semua orang. Di waktu yang sama, di saat Ray akan menangkap Will, tiba-tiba pemberian waktu gratis membuat situasi menjadi kacau. We gotta get to Livingston. Dengan menggunakan mobil, Ray berhasil mengejar Will yang sudah berlari cukup jauh. Namun di saat Ray berhasil menangkap Will, Ray yang terlalu fokus mengejar duniawi akhirnya meninggal dikarenakan waktunya sudah habis. Tak hanya Ray, Will yang sudah kehabisan waktu segera berlari menuju mobil milik Ray yang di dalamnya terdapat waktu tambahan. Tentunya dari segi fisik Will berhasil sampai duluan, dan di saat akan memberikan waktunya kepada Sylvia, Will berhasil memberikannya tepat sebelum Sylvia kehabisan waktu. Berita mengenai kenaikan waktu membuat masyarakat ghetto pindah ke kota Greenwich untuk hidup yang lebih baik. Sementara di kantor kepolisian melihat berita ini membuat penjaga waktu mengundurkan diri. Sedangkan di tempat lain, Will dan Sylvia sedang bersiap untuk mencuri waktu di Bank Dunia. Tamat. Review film In Time bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah, gunakanlah waktu Anda dengan sebaik mungkin, karena apabila sudah waktunya, yang kita bawa hanyalah amal ibadah. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.